Mas Yunus, ketika gerakan itu sampai harus demo di Kejati ya, karena kaitannya ini yang menangani kasus Mamin ini adalah Kejaksaan Banyuwangi ya. Betul. Nah, untuk mengeluarkan pergerakan Mas Yunus ini, jangan sampai nanti muspro kan begitu. Ya. Apakah juga ada tembusan-tembusan ke pusat? Pasti bagaimana? Pak, Gitu ya. tembusan ke Presiden, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, ya kan, Komisi Yudisial, ya kan, dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan korupsi yang ada di Banyuwangi, Pak. Oke. Sekarang siapa yang bisa, Pak? Sudah berapa bupati, wali kota, ya berapa bukan DPR, hakim, berapa kejaksaan yang pakai baju kuning. Ya. Ketika saya kemarin lihat TV saat di dalam penjara, saya lihat, wih luar biasa, pakaian saya ada yang ganti. Ya. Kalau pakaian saya, pakaian kuning pahlawan, karena saya bela rakyat. Nabrak orang-orang korupsi. Kalau mereka penipu rakyat, hakim, jaksa, penipu rakyat. Mereka nerima suap, mereka memeras, lebih banyak memeras. Hakim jaksa itu kok jelas kok di dalam pemberitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa dalam podcast jalanan. Nah, kebetulan bersama Mas Yunus, Yunus Wahyudi. Assalamualaikum Mas Yunus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Mas, gimana kabar Mas Yunus? Baik sekali, Mas. Oke, Ya. Mas Yunus, dalam podcast jalanan ini Mas Yunus kan sempat tadi sebelum take kan sempat bincang ya. Betul. Tapi ada ini rasa prihatin saya termasuk mungkin banyak orang ya. Mas Yunus kan baru kemarin ya, Hari Senin. hari Senin. Ya. Hari Senin. Ini hari Rabu ini. Hari Rabu keluar dari penjara. Ya. Ini gara-gara membela emak-emak. Ya, betul sekali. Oke. Mama seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Iya. Gimana sih rasanya Mas Yunus harus mewakafkan diri hingga di penjara demi nasib emak-emak itu? Gimana perasaannya itu? Sebenarnya begini kok. Saya tidak bisa dengan hati nurani saya, Pak. Tuntutan hati nurani saya untuk membela rakyat ini sudah rakyat kecil membela saya, yang harus saya bela ini mendarah daging dalam diri saya. Saya tidak tega ketika emak-emak sosok sebagai figur ibu saya ini terdolimi, ini teraniaya, ini dalam ketakutan, dalam ketidaktenangan, sholat gak tenang, hidup gak tenang karena ada tagihan-tagihan PT-PT yang menagih sampai malam hari. Bang pelecet itu ya? Ya Bang pelecet, ya PT-PT yang lain yang tidak harus saya sebut namanya. Nanti kalau saya sebut namanya mereka tersinggung. Laporkan saya dengan ITE lagi. Yang minimal rakyat tahulah. Bang pelecet, PT itu PT apa, atau rentenir itu rentenir seperti apa. Semua rakyat Indonesia tahu. Gitu loh. Mas Yunus, keprihatinan Mas Yunus ini yang menyentuh banyak emak-emak ya. Sebenarnya apa yang dirasakan Mas Yunus ketika terpanggil untuk membela emak-emak yang terjerat oleh bank harian yang disebut Mas Yunus PT-PT tadi? Ya, minimal gini, saya merasakan satu kepuasan hidup saya ketika saya ini bisa membantu orang yang dalam terdolimi, orang-orang lemah, rakyat kecil. Karena saya juga dijulukin oleh orang-orang yang dalam penjara, yang masyarakat juga, katanya sih saya ini, Pak Yunus ini pahlawan nih wong cilik. Pahlawannya orang kecil yang selalu membela orang kecil, tidak orang yang kaya-kaya yang harus dibela. Justru Pak Yunus lebih banyak melawan kepada orang-orang koruptor atau orang yang berlaku tidak adil di masyarakat. Tapi di balik perjuangan Mas Yunus yang tulus seperti itu kan banyak oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan Mas Yunus. Yang katanya Mas Yunus minta uang kepada emak-emak lah, menerima sesuatu dari pihak-pihak lain lah. Itu sebenarnya seperti apa sih Mas Yunus? Sebenarnya itu nggak ada semua, karena saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam hal ini. Karena yang jelas saya ini hidup ikut Tuhan, Pak. Urip saya ini ikut Allah. Aku urip melo Allah. Jadi aku hidup ini tidak ikut dunia. Perkara
urusan dunia mau saya dikatakan ABC, menyanjung saya, mencemooh saya, memfitnah saya, monggo-monggo lah. Ya. Urusan saya dengan Tuhan, biar Tuhan yang menilai saja. Iya, iya, iya. Kalau masyarakat mau nilai saya, mau nilai baik, monggo, dinilai buruk, monggo. Saya nggak ada kepentingan sama mereka. Yang penting saya membantu mereka, masyarakat yang terdolimi. Oke, Mas Yunus, kita saat ini membelakangi kantor Bupati Kantor Banyuwangi. Bupati Banyuwangi ya. Ya, ini menjadi saksi ya. Iya, Saksi iya. perjuangan Mas Yunus. Di depan makam pahlawan lagi. Depannya para makam pahlawan, ya. Pahlawan kita yang berjuang demi bangsa ya dan negara. Mas Yunus, selama kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan pas ya. 6 bulan berada dalam lingkup jeruji ya, dalam Ya. penjara Mas Yunus. Sementara Mas Yunus waktu itu sedang gencar-gencarnya untuk memperjuangkan nasibnya emak-emak. Betul. Selama kurun waktu 6 bulan itu, apa yang Mas Yunus pikirkan? Karena perjuangannya belum selesai masalahnya. Betul. Apa kira-kira? Saya pikir begini, seperti ayam hilang induknya, Pak. Jadi ketika saya kemarin sampai ke kota-kota lain, sampai luar Jawa, saya juga datang bantu mama. Terus ke kota-kota yang besar seperti Cirebon, seperti Bandung, Bogor, Jakarta juga, Cilacap, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh kota tak singgahi, tak silaturahimi mak-mak yang punya masalah, kita bantu. Ya kita kadang modalin seadanya. Ya saya berpikir, wah bagaimana keterusan mak-mak. Selama ini yang dipercaya oleh Tuhan untuk memperjuangkan mak-mak hanya saya. Ya. Tidak ada yang kata lain orang membantu mak-mak. Jadi wong Banyuwangi pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan, ya itu Oke. seperti itu. Oke, Mas Yunus, karena kita berada di depan kantor Bupati Ya. Banyuwangi ya. Saya melihat beberapa kali tayangan Mas Yunus ini begitu gencar ya, begitu gencar mempersoalkan kepastian hukum. Betul. Dari salah satu kasus Mamin yang menyeret nama dengan inisial NH. Ya. Seperti apa itu? Kalau masalah Mamin atau korupsi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, semenjak saya hijrah kembali lagi ke tanah kelahiran saya sudah mulai mengikuti tentang rentetan pemerintahan pejabat atau para pengusaha yang ada di Banyuwangi, Mas. Ketika saya ditakdirkan oleh Allah, karena saya dipilihkan oleh Allah, menyuarakan tentang orang-orang yang tidak benar di dalam pejabat Banyuwangi, yaitu tentang korupsi para pejabat yang ada di Banyuwangi. Oke. Gitu. Nah, ini yang menarik begini. Kita masih ingat tahun lalu, Mas, tahun lalu ya. NH ini kan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka Betul. dalam kasus Mamin. Ya. Nah, ini yang timbul pertanyaan nih. Ya. Kenapa tiba-tiba menguap begitu saja hilang? Gitu ya. Gimana ini Mas Yunus? Jadi gini, ketika waktu saya di penjara yang COVID, itu kan sudah rame. Mulainya ditetapkan tersangka oleh kejaksaan sini. Waktu saya masih di penjara yang kasus COVID itu 2020 sampai 2023 itu, karena saya kena 4 tahun 3 bulan di kasus COVID sama pemukulan hakim, 2 kasus, sehingga tiba-tiba saya tidak nyangka datanglah Bapak Kajari, Bapak Rowi. Waktu kan? itu ya. Waktu itu. Bapak Rowi ini nemui saya di penjara, tidak langsung dipanggil di ruangan Kalapas. Tetapi Pak Rowi yang begitu orang terhormat, ya kan, posisinya sebagai Kajari, tiba-tiba mendatangi kamar saya. Langsung ke ruangan? Ini yang luar biasa. Iya. Saya kaget, saya seakan nggak percaya. Dia menyebut saya Pak Rowi Kajari Banyuwangi. Seakan saya nggak percaya. Kenapa saya seorang narapidana yang dipenjara di situ kok ditengok seorang yang spesial, yaitu Bapak Kajari. Jadi Bapak Kajari ini menjelaskan semua, Pak Yunus, dalam hal ini Pak Yunus ditahan ini, maaf, ini bukan saya menuntut, ya kan? Ya. Walaupun ada oknum yang menyuruh, ya kan, Pak Yunus untuk penjarakan lama lah. Ya. Oknum kiai yang tidak usah saya sebut namanya, Ya. supaya Pak Yunus ini dituntut lebih lama kepada saya. Habis itu mantan Menpan RB, ya, mantan bupati 2 kali di sini membawa uang 3 koper, bahasanya 3 koper. Nilainya berapa itu 3 Ya koper nggak itu? tahu, Pak, mungkin ya M. Minta tolong supaya saya dituntut lama karena dianggap saya yang bongkar-bongkar kebobrokan mereka berkorupsi. Orang yang berkorupsi itu, oknum yang berkorupsi itu. Sehingga Pak Rowi langsung ngomong,
Tidak hanya 450 juta korupsinya untuk makanan minuman, Mas Yunus. Ini di dalam penjara loh ya, saya ngomong sama saya. Itu lebih lagi kalau kita sidik diteruskan, itu puluhan miliar. Fantastis angkanya karena ya. saat itu 3 periode, Pak. 3 periode dinasti memimpin itu ya, sangat fantastis. Sehingga akhirnya, wah saya juga penasaran. Karena saya tidak tahu kan ya. Ketika saya keluar, saya tahu Bang, saya ke KPK. Ternyata di KPK sudah ditembusi dari Kejaksaan Banyuwangi bahwa ada kasus makanan minuman di sana. Ya kan? Saya ke Kejaksaan Agung, ke Komisi Kejaksaan, saya meminta dan bersurat bagaimana Kejaksaan Banyuwangi segera untuk menangkap, menahan para tersangka ini. Tersangkanya ada 6, meninggal 1, Pak. Ada yang 1 perempuan, kan gitu. Habis itu saya pulang setelah saya ketemu Pak Rowi juga bercerita lagi, bercerita dengan akrabnya. Dia sering meluk saya, minta maaf, Mas Yunus minta maaf. Pokoknya dalam kasus Pak Yunus di penjara, saya ini tidak ikut-ikut. Gitu. Yang nuntut Pak Yunus ini bukan perintah saya, tapi perintah Kejaksaan Tinggi. Nah, itu pun ada yang nyuruh pastilah. Ya, pasti saya pun dibeli gitu loh, karena lawan saya gajah besar, orang punya jabatan tinggi, punya segalanya, punya jaringan, punya segalanya. Tapi nggak apalah. Kalau dia punya yang backingi bintang, backing saya Maha Bintang. Ya kan? Oh, backing saya Maha Bintang. Bisa-bisa bintang kejora nanti ya. Melebihi segalanya, yaitu adalah Tuhan yang backingi saya. Maka saya jalani. Ketika saya pulang dari Jakarta, setelah saya di KPK, Banyuwangi tidak curiga, Pak. Bahkan pengadilan Banyuwangi tidak curiga juga bahwa dalam gugatan saya, karena saat saya menggugat pra pertama kepada kejaksaan, saya dikalahkan. Setelah ada nota tertulis, yaitu tersangkanya para pelaku-pelaku korupsi Manmin, maka saya menggugat lagi. Gugat ramai sekali, disaksikan ribuan rakyat Banyuwangi yang belum ada kejadian dalam pra peradilan terkait saya ngepra kejaksaan. Mungkin se-Indonesia belum ada, mungkin pengacara-pengacara juga tahu belum ada. Saya dimenangkan, Pak. Saya sebagai saksi kunci, saksi mahkota. Ya, karena saya pakai nota tertulis yang dari kejaksaan sini yang sudah dikirim ke KPK, yaitu tersangkanya 6 orang. Maka hari itu juga kita hampir seminggu divonis, kita dimenangkan. Syukur alhamdulillah. Tuhan membela atas kebenaran yang saya jalankan. Oke. Nah, sekarang gini, Mas Yunus, dengan menakar kepedulian Mas Yunus terhadap Banyuwangi, rakyat Banyuwangi. Kalau Mas Yunus pernah membaca sejarah, Banyuwangi ini kita ubahnya sebagai nagari tawon madu. Iya, apa artinya itu? Artinya bahwa kekayaan yang melimpah ruah, punya SDA yang luar biasa, punya tambang juga. Faktanya Banyuwangi belum bisa makmur kan. Makanya ini atensi masyarakat terhadap Bang Yunus ini luar biasa atas perjuangannya. Sekarang ini tentu ya perjuangan itu dari langkah awal itu kan harus ada ending, Mas Yunus. Nah, sekarang langkah-langkah Mas Yunus untuk menuju ending itu kira-kira itu gimana ini? Jadi intinya gini. Kemarin saya keluar penjara jam 9 hari Senin. Saya ini tidak langsung pulang, Pak. Ya, saya ini langsung ke DPR. Saya bersurat kepada DPR untuk status perizinan PT-PT atau para rentenir ini, koperasi-koperasi juga, Bank Plecet, untuk mencari status izinnya, Mas. Agar saya tidak dicap liar. Yunus itu ngawur. Wah, ini kedele, gur ngawur. Saya nggak mau. Saya orang hukum. Ini profesional. Iya, harus profesional dong. Walaupun saat itu saya sudah hearing ada putusan tentang PT-PT yang tidak ada izinnya. Hari ini tak ulang lagi. Karena ada kasus yang menjerat saya, ya kan, saya sudah jadikan tersangka dalam ITE, dikatakan bahwa Yunus ini mengatakan PT ini tidak punya izin, padahal hasil hearing DPR sudah mengatakan itu DPR, Pak. DPR. Saya hanya menyambung lidah daripada hasil hearing, tetapi tetap mau dipaksakan saya jadi tersangka. Inilah hukum yang luar biasa. Polisi, kejaksaan, pengadilan sama. Sama-sama mau menjerat hukum. Siapa yang punya duit, dia yang ia bela. Bukan secara undang-undang. Bukan secara aturan pemerintahan atau aturan yang sudah dibuat oleh negara Indonesia ini. Saya selalu dikriminalisasi. Termasuk kasus saya di penjara kemarin, kan saya di 3 orang dikeroyok 15 orang. Tapi yang dikalahkan juga yang dikeroyok. Terus saya disekap, saya dikeroyok, dan dalam persidangan ada videonya.
Video dari mereka, ada rekaman bahwa di pintu dikunci, setelah dikunci pintu tak buka, setelah tak buka saya dipukul. Saya yang dipukul. Ya. Saya tidak ada memukul di Artinya situ. korban tapi tersangka. Tersangka, ini yang lucu. Oke, Mas Yunus, itu kan masih bicara soal pembelaan Mas Yunus kepada emak-emak. Iya. Sekarang seperti tadi gencarnya Mas Yunus untuk berjuang terhadap kepastian hukum kasus Mamin. Nah, langkah-langkah berikutnya Makanya apa? saya apa? Kemarin habis dari DPR, saya ketemu teman-teman makan-makan dulu di warung sini. Kantin. Di warung, Oh, di di warung warung. yang ada di Kertosari itu ya. Ya, oke. Setelah kumpul teman-teman, tiba-tiba teman-teman ngundang saya rapat sebentar. Sudah ada surat permohonan dari kalau nggak salah 7 lembaga, 7 LSM, ya ada pengacaranya, ada aktivis, ada media, semua bertanda tangan di situ bahwa tanggal 16 saya akan demo ke Kejaksaan Tinggi. Sudah tak kirim kemarin lewat Kaitannya? pos. Kaitannya Mamin. Oh, Mamin, oke. Ya kaitannya di situ sudah suratnya bahwa saya ingin apa yang dibicarakan Bapak Kajari ya waktu itu bahwa masih puluhan miliar yang belum disidik. Nah ini saya meminta untuk disidik lagi yang puluhan miliar itu dan penetapan tersangka ya harus segera ditangkap. Jadi saya berkirim surat ke Polda pemberitahuan bahwa saya akan aksi demo tanggal 16 hari Senin Februari ini. Iya, kurang berapa hari ini sekarang aja sudah ada tanggal 12 mungkin ya. Ya. Ini berarti Bentar 4 hari lagi saya akan berangkat ke sana. Oke, Mas Yunus, ketika gerakan itu sampai harus demo di Kejati ya, karena kaitannya ini yang menangani kasus Mamin ini adalah Kejaksaan Banyuwangi ya. Betul. Nah, untuk mengeluarkan pergerakan Mas Yunus ini, jangan sampai nanti muspro kan begitu. Ya. Apakah juga ada tembusan-tembusan ke pusat? Pasti bagaimana? Pak, Gitu ya. tembusan ke Presiden, ke Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, ya kan, Komisi Yudisial, ya kan, dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan korupsi yang ada di Banyuwangi, Pak. Oke. Sekarang siapa yang bisa, Pak? Sudah berapa bupati, wali kota, ya berapa bukan DPR, hakim, berapa kejaksaan yang pakai baju kuning. Kuning, Ya, ya. ketika saya kemarin lihat TV saat di dalam penjara, saya lihat, wih luar biasa, pakaian saya ada yang ganti. Ya. Kalau pakaian saya, pakaian kuning pahlawan, karena saya bela rakyat, Ya. nabrak orang korupsi. Kalau mereka penipu rakyat, Ya. hakim, jaksa, penipu rakyat, Ya. mereka nerima suap, mereka memeras, lebih banyak memeras. Hakim jaksa itu kok jelas kok di dalam pemberitaan. Ngapain harus dirahasiakan? Gunakan Jabatan, wewenang, Oke. bahaya Pak, bahaya sekali. Ya. Jaksa, polisi, hakim ini kalau bermain menerima suap bahaya Pak. Rakyat yang jadi korban. Betul, Hak kemerdekaan saya seperti saya dan teman-teman yang lain banyak. Di dalam itu yang diperas jaksa hakim banyak Pak. Oh gitu, ada Iya. pengakuan. Pengakuan ya di atas materai siap untuk nanti diramaikan Berjuang bersama. Berjuang bersama. Ini guru jalanan, Ha-ha. tapi podcastnya juga podcast jalanan. Jalanan. Ya. Kita identik di jalanan. Dan kita tepat berada di depan kantor Bupati Banyuwangi. ya kan. Oke masyarakat, mudah-mudahan perjuangan Mas Yunus yang tulus berkorban segalanya. Bahkan beliau ini sudah mewakafkan diri. Nyawanya. Nyawanya ya, nyawanya. Kalau penjara itu buat beliau nggak ada apa-apanya ya. Yang sangat Dibandingkan mahal buat- ini ada Mas. Apa itu? Anak-anak jalanan yang katanya liar, katanya tidak sholat. Hari ini sudah mulai saya ajak ikut semaan Al-Quran Gusmi, ya, semaan Al-Quran mulai katan, yang sekarang diteruskan oleh anaknya Gus Robert, Ya. dan cucunya Gus Tuba Topo Broto. Artinya Semuanya tak ajak anak-anak jalanan untuk selalu ikut semaan Quran. Pendekatan religi ya. Ya, pendekatan religi. Oke. Silakan mereka pakai belang blonteng, tato di muka, Ya. semuanya Yang penting sudah hati. mulai mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang judulnya pelajaran kami dari Mulaikat ini membersihkan hati, mengingat Allah setiap saat, setiap waktu di mana tempat berada dalam posisi apapun. Itu pelajaran yang saya terima. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Yunus ya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat tapi juga Banyuwangi. Banyuwangi. Karena beliau berjuang kekeh demi Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yunus ya. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Dan tetap berjuang semangat. Tetap berjuang sampai kapanpun. Oke. Sampai darah, sampai nyawa dicabut tetap berjuang. Oke, sudah Ya. pasti.